Oke, langsung aja kita mulai ya. Halo semuanya, video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa memulai trading, khususnya untuk binary option di Binomo. Sekarang tepat di depan layar saya ini adalah website Binomo. Kita akan mulai satu-satu ya, dari mulai mendaftar, lalu kita melihat interface-nya seperti apa atau layar mukanya seperti apa, lalu bagaimana kita bisa mulai trading binary option lewat Binomo ini. Oke. Jadi di sini kita lihat websitenya straightforward ya. Dia kasih lihat feature-featurenya ada apa aja yang kita bisa lakukan. Dia juga punya aplikasi di App Store ataupun di Google Play yang kalian bisa download gitu ya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja, saya mau klik coba ini. Nah di sini dia bilang akan untuk mulai membuat akun di Binomo. Kita bisa pakai Line account atau dari Google Mail, dari Google juga bisa. Di sini kemudian ada mata uang yang kita mau gunakan untuk mulai trading. Ada dolar, ada euro, dan ada rupiah. Mungkin saat ini saya akan membuat account untuk mata uang rupiah saja. Oke, langsung aja ya. Saya ketikin aja langsung. Saya terima persyaratannya lalu buat akun. Ini saya save aja boleh lah. Selesaikan pendaftaran. Ini saya bisa masukkan nomor telepon. Mari kita mulai. Dia bilang tutorial memandunya bla bla bla. Belum pernah perdagangan. Anggap saja kita belum pernah berdagang lah sebelumnya di Binomo ini. Oke. Nah di sini kemudian ada seperti tutorial singkatnya. Gunakan grafik untuk melihat tren dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada apa lagi nih? Di sini adalah akun. Di sini, nah bagian kanan atas ini adalah akun ya. Akun kita sekarang. Akun kita sekarang ini ada di akun demo. Di sini sebetulnya ada akun real dan akun demo ya. Jadi nanti kita bisa pilih mau yang mana. Berlatih dulu di demo dia bilang. Untuk tutorial kita bisa gunakan demo karena itu bebas risiko, dan saya rasa lebih baik begitu. Kalau misalnya baru mencoba, mendingan di akun demo dulu lah. Kita lihat dulu apakah kita cocok atau tidak bermain binary option di Binomo ini. Lalu buka daftar aset. Nah, bagian di sini ada tanda plus. Kalau kita klik, di sini adalah daftar aset yang kita bisa perdagangkan gitu ya. Ini ada kripto, euro USD, Australian dollar, Japanese yen dan sebagainya sampai turun ke bawah. Lalu di sini ada apa lagi? 1 sampai 5 menit. Ini maksudnya adalah periode perdagangan yang bisa kita lakukan. Untuk periode perdagangan 1 sampai 5 menit, di sini di bawahnya ada tulisan persentase. Dan juga di sini juga ada nih 15 sampai 60 menit, di sini juga ada tulisan persentase. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini 1 sampai 5 menit, persentasenya ada 83%. Artinya kalau dalam perdagangan binary option ini kita berdagang di kripto gitu ya. Kita pasang misalnya 100.000, maka potensi keuntungan yang akan kita dapat adalah 83% itu dari 100.000 tadi. Jadi kita kalau menang misalnya ya, kita akan dapat 83.000. Karena 183% dari 100.000 adalah 83.000 ya. Sama halnya dengan ini. Jadi kalau misalnya ini lebih besar, otomatis profit yang kita dapatkan juga lebih besar untuk pair itu gitu ya, untuk pasangan mata uang ini misalnya. Jadi kalau 84%, kalau kita pasang 100.000 ya kita dapatnya 84.000. Kalau kita pasang di Australian dollar yang sekarang ini menunjukkan 73%, maka kalau kita pasang 100.000, profit yang kita dapatkan adalah 73.000. Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk bisa mengerti, paham mengenai persentase ini gitu ya. Sudah ya, misalnya gitu, saya pilih aja dulu lah kripto kita pilih. Di sini tentukan nominal perdagangan di sebelah kanan, jumlah 14.000. Jadi kita di sini bisa menentukan nominal yang kita mau berapa untuk kita perdagangkan. Nah di sini kita bisa pilih nih, mau 14.000, 70.000, 140.000 sampai 14 juta gitu ya. Atau bahkan di sini kita bisa klik sendiri yang kita mau berapa, misalnya 20.000 gitu teman-teman. Nah di sini kita bisa, lalu bawahnya di sini ada tanda panah ke atas warna hijau atau tanda panah ke bawah warna merah. Di sini adalah tempat kita untuk melakukan open posisi atau membuka posisi, apakah itu akan naik atau apakah itu akan turun. Binary option adalah seperti itu ya, kita
menganalisa, memprediksi berdasarkan analisa. Saya bilangnya memprediksi berdasarkan analisa ya, karena kalau misalnya cuma memprediksi aja ya kita namanya gambling gitu. Cuman kita menganalisa dulu, lalu kemudian kita membuat sebuah keputusan yang ada base-nya, ada dasarnya, ada alasannya, ada analisis teknikalnya kenapa kita memilih buy atau sell gitu ya. Intinya seperti itu. Sekarang kita coba aja nih, kita mau misalnya kita sudah analisa lalu kita pikir itu akan naik nih harganya, maka kita akan pilih yang atas ini, yang warna hijau ini. Pilih. Nah, ini selesaikan tutorialnya, saya selesaikan aja dulu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat nih, ini yang barusan tadi kita pilih. Ketika kita pilih buy, dia ada di atas ini. Ternyata apa? Ternyata grafiknya turun ke bawah gitu. Tadi saya cuma asal doang karena oke, nggak apa-apa. Kita cuma mengenalkan aja antar mukanya atau interface daripada binomo ini gitu ya, teman-teman. Untuk kita bisa mulai berdagang di sini ya, so to speak lah. Oke, lalu apa lagi? Di sini dia bilang ini ada tanda merah ini apa? Oke, ini karena baru dimulai maka saya perlu konfirmasi email dan sebagainya. Nanti di email kalian perlu konfirmasi nih. Akun demo tadi kita masukkan tadi kan 20.000 nih. Tadi kan di sini awalnya 14.000. Karena kita masukkan 20.000 dan dia ada di sini gitu ya. Kita lihat nih, yang terjadi adalah dia turun ke bawah. Ini ada di grafik 5 detik nih, by the way teman-teman. Dari mana saya tahu itu bahwa grafik 5 detik? Di sini ada tulisan 5S. 5S ini merepresentasikan setiap candle yang terlihat di sini nih, candle merah hijau ini merepresentasikan 5 detik. Per 5 detik, ini per 5 detik dia berubah, per 5 detik dia berubah, terus seperti itu. Oke. Apa lagi yang kita perlu tahu dari sini? Waktu nih sebelah kanan sini ya. Jadi yang atas tadi ini adalah angka yang kita mau perdagangkan tadi ya, yang 20.000. Oke, itu udah clear. Di bawahnya di sini adalah waktu. Waktu di sini kalau kita klik di sini ada 11.45, 12, 12.15, 12.30. Ini berapa menit kita akan perdagangan itu, lama perdagangan itu untuk tereksekusi, seperti itu ya misalnya. Nah, jadi binary option ini dia perdagangannya per menit dia akan keluar hasil lah gitu ya, dalam per menit apakah prediksi kita itu benar atau salah gitu, analisa kita benar atau salah akan kita bisa lihat dalam waktu 1 menit tadi. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada tanda 33 detik, 32, 31, 30. Ini menandakan bahwa ini nanti perdagangan yang kita lakukan itu akan tertutup ketika ini menjadi 0. Nah, dari situ nanti kita akan tahu apakah kita win atau kita lose gitu ya. Apakah kita menang atau kita kalah. Normalnya ya, untuk melihat periode waktu dari grafik ini normalnya itu ada di 1 menit atau bahkan ada juga yang di 5 menit sih. Nah, coba ya kita lihat ya di sini perubahan harganya tidak seagresif 5 detik tadi, karena ini adalah candle yang merepresentasikan per 1 menit saja gitu ya. Kalau misalnya ini kita ganti per 5 menit ya bisa. Misalnya kita ganti 5 menit. Nah, ini jadi candle ini jadinya per 5 menit nih. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Gitu teman-teman. Kita bisa mengatur misalnya kita mau berdagang selama 1 menit atau selama 5 menit atau gimana. Sekarang ini di sini jam 12, hampir jam 12, makanya di sini 11.43 ya. Bentar lagi jam 12. Kita bisa perdagangkan selama 1 menit, maka selama 1 menit saya akan perdagangkan di sini nih. Jadi harga akan tertutup di 1 menit berikutnya gitu. Kalau saya pilih ini, maka ini 2 menit, perdagangan 2 menit. Dan demikian seterusnya seperti itu. Kita langsung coba aja. Oke ya. Ini adalah grafiknya. Kalau teman-teman pakai mouse yang ada tombol di tengahnya, kalian bisa scroll untuk kalian bisa perbesar atau perkecil untuk melihat sejarahnya yang terjadi si perdagangan ini dalam periode ini gitu ya, untuk si kripto IDX ini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini sekarang lebih jelas. Nah, cara membacanya gini teman-teman. Pada saat ini harga yang terbentuk adalah harga untuk candle yang sekarang lagi hijau ini nih, yang ini nih. Dia masih naik, masih turun sampai dia menitnya berakhir. Ketika menitnya berakhir, kalian perhatikan di sini ya, waktu tersisa. Nah, yang ini. Ketika menit terakhir dia akan membentuk candle. Di sini kita lihat ya, di bagian sini nih ada waktu tersisa ya. Waktu tersisa 37, 36, 35. Ketika dia sampai ke detik ke 30,
maka candle yang ini akan selesai terbentuk. Mari kita lihat. Betul ya? Sampai 30 terbentuk candle baru, yaitu yang merah ini. Lalu sekarang memulai candle yang baru ini. Candle ini akan bergerak seperti ini sampai waktu 60 detik. Setelah 60 detik dia akan berhenti bergerak membentuk candle baru, teman-teman. Apakah itu akan jadi hijau, apakah akan jadi merah, kita belum tahu. Jadi seperti itu ya. Waktu yang tersisa ini jadi merepresentasikan kita bisa berapa lama kita bisa open posisi lagi gitu. Berapa lama lagi waktu kita bisa open posisi ya. Oke, sekarang kita mulai langsung aja coba ya. Jumlah yang saya mau perdagangkan adalah Rp20.000. Ini adalah akun demo dengan total jumlah saldonya 13.980.000 karena tadi kita baru kalah 20.000 ya. Oke, jadi kalau saya masukkan 20.000, potensi yang saya akan dapatkan dari perdagangan ini adalah 36.000. Ini adalah 20.000-nya modal saya ditambah 83% dari 20.000, betul sekali. Maka angka jumlah yang kita perdagangkan kalau profit kita akan mendapat keuntungan sebesar Rp36.600 yang adalah 20.000-nya tadi kan modal kita awal. Jadi sebetulnya profit bersihnya ya 16.600 lah gitu ya. Oke, mari kita coba sekarang langsung aja ya. Kita udah pilih jumlah yang kita mau perdagangkan adalah 20.000. Waktunya adalah 1 menit. Di sini kita lihat candlenya lagi turun ke bawah, misalnya setelah kita analisa segala macam, misalnya saja ya, kita mau pilih klik di bawah ini. Nah, tapi untuk saya pasang posisinya kapan, saya mau ketika ini menjadi detiknya menjadi 30, 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, saya klik di situ. Kenapa? Karena pada saat itu adalah waktu di mana candle baru akan mulai terbentuk gitu di detik ke-30 untuk binomo ya. Untuk binomo itu di detik ke-30 yang ini tadi candle ini akan terbentuk, candle barunya akan terbentuk, candle sebelumnya akan tertutup. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini sepertinya trennya memang lagi ke bawah, yaitu downtrend. Seller lagi banyak menjual gitu ya, selling gitu. Sementara kekuatan buying powernya nggak gitu gede. Maka saya setelah dianalisa misalnya, saya memutuskan untuk buka posisi sell juga mengikuti tren. Ini yang disebut sama metode follow trend itu loh, follow the trend itu. Jadi kita sedang mengikuti tren yang sedang turun. Mari kita lihat ya. Sekitar 10 detik lagi kita akan melihat hasilnya, apakah kita menang atau apakah kita akan kalah. Gitu ya. Jadi teman-teman ini penting sekali untuk mengetahui hal seperti ini sebelum kalian bahkan memulai. Oke. Nah, tandanya kita menang nih 36.000. Jadi saldo kita bertambah 36.600. Jadinya total menjadi 13.996. Gitu ya, teman-teman. Jadi cara trading di binomo menurut saya sih lebih kurang cukup simple, gampang dimengerti gitu ya. Ininya. Nah, di sini ada juga yang disebut sebagai pendapat mayoritas. Ini artinya orang-orang sedunia nih pada pasang perdagangan, 66% pasang perdagangan buy, 51% pasang ini berubah lagi 45% pasang perdagangan sell. Jadi ada buy dan sell. Kita bisa lihat mayoritas tuh ngomong apa sih, mayoritas tuh sedang berpikir apa sih, buy atau sell. Ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian memasang posisi, atau tidak sama sekali juga nggak apa-apa. Kalian punya analisa sendiri yang kalian bisa lakukan gitu ya, melihat dari candle-candle ini bentuknya seperti apa, apakah itu doji, apakah itu marubozu dan sebagainya. Lalu kalian bikin keputusan sendiri gitu ya. Oke. Ini sekarang kita bicara perkenalan aja dulu teman-teman. Nggak usah cepet-cepet langsung harus trading. Nanti itu kita bisa bahas di sesi-sesi yang lain. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat di sini? Di sini ada tanda garis 3 nih. Kalau kita klik maka kita akan masuk ke informasi-informasi seperti ini. Di sini ada untuk trader turnamen, ada promosi juga, ada strategi. Di sini juga ada pelatihan nih. Kalau misalnya kalian mau ada singkatan-singkatannya apa, kalian bisa pelajari dan sebagainya gitu ya. Lalu di sini ada riwayat. Riwayat ini adalah tadi trading yang kita lakukan tadi sudah apa aja yang kita lakukan. Jadi yang pertama tadi yang ini nih, yang kita nggak menang. Kalau kita nggak menang di sini maka tertulisnya 00 gitu. Kita pasang 20.000, hasilnya kita kalah, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita berkurang 20.000. Lalu trading berikutnya kita pasang 20.000, lalu kita menang di pasar kripto yang profitnya 83%.
Jadi yang kita dapat adalah 20.000 plus 16.600, jadinya 36.600. Jadi cara membacanya seperti itu. Dan tadi ini kita pasang sell ya, makanya ini turun ke bawah, open posisi sell. Seperti itu teman-teman. Lalu di bawah sini ada turnamen. Ini secara periodik ada beberapa turnamen yang kalian mungkin bisa lihat. Terserah sih kalian mau ikutin apa enggak. Di sini ada persyaratannya juga. Kalender ini adalah event-event yang akan terjadi gitu di waktu-waktu dekat gitu. Apakah ini akan berpengaruh dengan perdagangan kalian? Bisa jadi atau tidak, saya nggak tahu. Jadi ini yang disebut lebih ke analisa secara fundamentalnya ya gitu ya. Ada berita apa sih yang terkait dengan mata uang yang bersangkutan gitu ya. Kalender, lalu ini yang sebelumnya gitu ya, berita-berita yang sebelumnya. Di sini juga ada hadiah nih by the way gitu ya. Kalau misalnya kalian ngikutin apa, ada hadiah segala macam gitu-gitu. Ini nantilah kita bisa lihat. Ini dasar-dasar. Kalau kalian perlu untuk mendapatkan sedikit pelatihan bagaimana, di sini juga Binomo sediakan beberapa video yang kalian bisa lihat lah, intinya seperti itu. Ini tadi yang kita sudah bicarakan, periode waktu untuk candle-candle ini, representasi candle-candle ini mewakili berapa lama gitu intinya. Yang sekarang adalah 1 menit. Jadi per satu buah candle ini mewakili 1 menit pergerakan harga sampai dia candlenya tertutup lagi dan membuat candle baru. Gitu teman-teman. Di bawah di sini ada gambar seperti ini. Ini representasi dari garis grafiknya yang kita mau. Yang kita lagi lihat sekarang itu disebutnya ini lilin atau candle. Di sini ada beberapa tipe grafik yang kita bisa pilih sebetulnya. Ada yang namanya gunung, garis, lilin atau batang. Misalnya nih ya, kita pilih gunung, maka bentuk grafiknya seperti ini gitu. Tapi saya rasa di sini grafik-grafik ini juga memang kita bisa memilih, cuman pastikan aja grafik yang kita pilih adalah grafik yang informatif yang bisa membantu kita dalam menentukan keputusan gitu ya. Kalau seperti ini nih, pendapat saya pribadi dan mungkin beberapa teman-teman juga yang lain gitu ya, kita jadi nggak tahu bahwa dalam 1 menit itu naik turunnya sejauh apa gitu. Yang kita tahu adalah dia close-nya di situ gitu. Jadi agak sulit atau informasinya mungkin nggak terlalu banyak dibandingkan dengan kita menggunakan grafik lilin ini atau candlestick ini. Kalau candlestick ini kita bisa tahu dia terbukanya di posisi mana, tertutupnya di posisi mana, lalu pernah mencapai titik tertinggi mana dan pernah mencapai titik terendah mana. Itu yang biasanya dijadikan salah satu pertimbangan untuk menganalisa harga berikutnya akan seperti apa. Makanya kebanyakan mungkin teman-teman yang lain atau trader yang lain lebih memilih menggunakan grafik candlestick ini gitu. Lalu yang lain lagi yang kita bisa lihat di sini adalah instrumen trading nih di bawah. Kalau kita klik, di sini ada indikator yang kita bisa gunakan untuk membantu kita menganalisa. Teman-teman jangan sampai salah. Indikator-indikator ini bukan berfungsi sebagai jaminan bahwa perdagangan kalian akan menang. Gak ada itu ceritanya bahwa indikator akan menjamin 100% perdagangan akan menang gitu. Tapi ini bisa membantu untuk memperkuat pertimbangan kita dalam menganalisa. Penting, saya rasa penting sekali. Jadi ini tidak 100% benar. Mereka cuma mengindikasikan berdasarkan history yang sedang terjadi, lalu pergerakannya seperti apa. Misalnya di sini ada beberapa indikator kan. Rata-rata gerak, RSI, SAR parabolik, stokastik, bla 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 dan sebagainya gitu. Ini sebetulnya umum ya, bukan cuma di binary trading aja. Candle ini juga umum, bukan cuma di binary trading aja, di saham lah, di forex lah, mereka semua pakai grafik pergerakan harga yang seperti ini gitu ya, trading market gitu ya. Oke, saya balik lagi kemari. Kita coba sekarang, oke lah, kita coba pakai rata-rata gerak. Nah, rata-rata gerak di sini bidangnya apa? Tutup, buka, tinggi, rendah, segala macam di sini kita bisa pilih. Kita ini biarin aja by default segini. Offset dan juga ada periode gitu ya. Jenisnya bisa sederhana, eksponensial, dihaluskan, bla bla bla, ini semua. Misalnya saya sederhana dulu aja. Periodenya mungkin 7. Warna garis itu nanti akan jadi merah. Kita bisa pilih mau magenta, ungu dan cyan, hijau, kuning. Kita bisa pilih. Saya pilih aja warna merah dulu. Ketika saya klik terapkan, nah kita lihat di sini ada 1 buah garis lagi tambahan. Ini adalah indikator rata-rata gerak tadi, atau yang disebut juga moving average tadi ya, dengan periode 7 ya, periodenya 7. Coba apa artinya sebetulnya? Jadi ketika ini adalah pergerakan rata-rata yang terjadi pada pergerakan harga ini gitu ya, pergerakan rata-ratanya
dengan periode 7, artinya selama 7 periode itu dirata-ratakan menjadi garis ini di poin-poin tertentu ini. Dirata-ratakan menjadi gini. Oke. Nah, ini akan bisa membantu kita mempertimbangkan kira-kira arah trennya akan kemana gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Misalnya moving average ini turun ke bawah, lalu di sini dia mulai melengkung nih, lalu sepertinya akan mengarah ke atas. Kalau hanya berdasarkan analisa seperti ini, mungkin kita bisa mempertimbangkan satu buah poin gitu. Oh ya, kemungkinan besar mungkin trennya akan ke atas gitu ya. Itu satu saja. Beberapa dari trader mungkin berpikir oke, ini menunjukkan satu ke atas, cuman saya perlu, ini saya close aja dulu deh. Cuman saya perlu pertimbangan yang lain dari indikator yang lain. Jangan-jangan ini bilang indikatornya ke atas, tapi indikator yang lain bilangnya turun ke bawah gitu ya. Jadi perlu ada hal lain yang memperkuat pertimbangan ini gitu misalnya. Lalu dia pilih lagi nih instrumen tradingnya, indikatornya saya mau tambahin deh gitu. Saya mau pilih MACD misalnya. MACD periode cepat, periode sinyal, periode lambat. Di sini bisa diatur kalau mau diganti. Cuman biasanya untuk binomo kebanyakan orang memilih ini sebagai defaultnya aja seperti ini, lalu diklik aja oke. Jadi ini saya terapkan aja seperti ini MACD-nya. Terapkan. Maka di bawah sini akan muncul grafik baru nih. Nah, grafik di sini akan membantu kita melihat bagaimana reaksi pasar pada periode waktu tertentu, apakah mereka kebanyakan beli, kebanyakan jual dan sebagainya. Kita bisa lihat di sini juga. Jadi ada beberapa indikator ini yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita membuat keputusan. Sekali lagi ya teman-teman ya, indikator ini bukan sebuah jaminan kemenangan kalian, tapi indikator ini bisa digunakan untuk memperkuat pertimbangan kalian gitu ya. Tidak ada yang 100% di sini, tapi ada analisa yang bisa dilakukan secara teknikal yang beralasan untuk membuka sebuah posisi dalam perdagangan binary trading ini gitu ya. Lalu di bawah sini ada alat penggambar. Kalau alat penggambar ini adalah alat bantu yang kita bisa gunakan untuk mungkin menganalisa juga sih intinya. Jadi misalnya nih ya, di sini ada horizontal, vertikal segala macam. Kita misalnya nih, kita pengen tahu sebetulnya di grafik ini titik terendah tuh ada di mana sih, titik supportnya terendah di mana. Misalnya di segini aja, periode segini kita melihat oh ini sepertinya titik terendah nih. Kita bisa tandain kalau kita mau gitu ya, membuat tanda di sini. Oke, garis horizontal saya terapkan warnanya kuning di sini. Nah, sekitar di sini udah titik terendah nih. Artinya nih misalnya nih ya, saya klik di sini berhenti menggambar. Misalnya ketika si grafik ini atau si candle ini pergerakannya menembus batas ini, kemungkinan besar mungkin dia akan turun terus ke bawah. Kenapa? Soalnya di situ yang terakhir tuh gitu. Saya berhenti menggambar dulu ya, ini saya hapus dulu. Saya bisa klik, kalau nggak salah saya klik enggak ding, saya kemari, saya hapus aja gitu ya teman-teman ya. Jadi itu cuma untuk mempermudah kalian dalam menganalisa suatu pergerakan harga. Oke. Jadi gitu dulu teman-teman. Di sini saya tidak bukannya mau nge-share bagaimana cara berprofit di binary trading. Video ini cuman untuk memperkenalkan Binomo sebagai salah satu platform binary trading yang kalian bisa gunakan. Ya sudah sih, paling begitu aja dulu. Di video-video lain kita akan belajar mengenai bagaimana cara bertrading yang aman, profit secara konsisten, atau manajemen risiko, bagaimana kalian mengelola uang, bagaimana kalian mengelola mental kalian untuk bisa bertrading secara sehat dan juga bisa berprofit secara konsisten. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.